Perkenalkan, nama saya Imar Wibri Asmara dengan NIM 1915713082 dari kelas 3B Prodi D3 Administrasi Bisnis. Untuk hari ini saya akan memaparkan informasi tentang dampak virus corona pada sektor pendidikan. Nah, kenapa saya memilih sektor pendidikan? Karena menurut saya, sektor pendidikan merupakan sektor kedua yang mengalami dampak terbesar setelah sektor ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita mengetahui lebih jauh apa itu COVID-19. Virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru yang berat, hingga kematian. Nah, Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Karena jenis corona yang sebelumnya adalah jenis corona yang hanya dapat tersebar di antara para hewan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia yang termasuk golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau lebih tepatnya pada pasar Huanan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Jawab pertanyaan dari Ari. Absen 20 yaitu apa yang akan terjadi bila sebuah organisasi tidak menetapkan prinsip manajemen? Anak-anak yang dulu diajarkan oleh seorang guru yang sudah berpengalaman untuk menghadapi situasi ketidakmampuan seorang anak untuk menyerap sesuatu materi. Namun, mereka harus mulai belajar dari orang tuanya mereka sendiri. Dengan situasi belajar yang tentunya berbeda. Yang dulunya riang karena dapat bertemu dengan teman, sekarang tertekan karena tuntutan nilai. Baik, perkenalkan nama saya Madhi Fajar Pedro Gunawan, saya dari kampus Politeknik Negeri Bali. Hai, perkenalkan nama saya Nima Derita Wiantini dari Universitas Udayana. Halo,
Saya Ratna Kusuma. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar atau Uniknas Denpasar yang sedang menempuh semester 4 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pendapat saya mengenai adanya COVID-19 ini, semua hal yang terjadi sekarang itu berubah, dimana dari segi ekonomi kita sangat menurun sebab matinya pariwisata, karena kan yang kita ketahui Indonesia mengambil keuntungan besar di bidang pariwisata seperti itu. Kemudian selain ekonomi, pendidikan pun juga dilakukan secara daring, di mana ini kita belajar dari rumah seperti itu. Menurut saya, COVID-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya sehingga bisa menyebabkan pandemi, di mana pandemi COVID-19 ini dapat mengakibatkan menurunnya berbagai sektor kehidupan, salah satunya pendidikan. Menurut pendapat saya pribadi mengenai pandemi virus corona saat ini, yaitu banyak sekali perubahan yang kita lewati, yang kita dapati untuk saat ini. Contohnya seperti mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan di berbagai tempat yang kita temui saat ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentu saja merasakan perubahannya pada saat melakukan pembelajaran di perkuliahan yang seharusnya pembelajaran online bertatap muka menjadi daring. Untuk di kampus saya, sesuai dengan peraturan pemerintah, kampus saya sudah melaksanakan sistem ngajar-mengajar secara daring, di mana menurut saya itu tidak efektif karena biasanya dalam melakukan pengajaran atau dalam menerima pelajaran dari dosen, beberapa mahasiswa mengalami gangguan koneksi, di mana itu menyebabkan mahasiswa terkadang terlewati atau mungkin saja tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut. Seperti itu. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat berbagai instansi pendidikan, salah satunya Universitas Udayana, menerapkan sistem pembelajaran secara online untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, sampai saat ini kampus Ratna sendiri, yaitu Universitas Pendidikan Nasional Denpasar atau Uniknas, itu masih melakukan perkuliahan secara daring atau secara online melalui platform video conference seperti Zoom, seperti Google Meet untuk melangsungkan perkuliahan. Keluh kesah saya tentang pandemi ini yaitu stres karena kita yang biasanya berkeliaran di luar sekarang hanya boleh berkegiatan di dalam rumah saja, dimana itu kan kita juga butuh refreshing, tapi namun demi kebaikan bersama kita pun mengikuti anjuran dari pemerintah seperti itu. Menurut saya, pembelajaran secara online membuat mahasiswa cenderung stres dikarenakan beban tugas yang berlebihan dan jadwal kuliah yang tidak teratur. Misalnya saja, jadwal kuliah yang seharusnya berakhir pada pukul 4 sore menjadi jadwal dipindah ke kuliah malam. Selain itu, saya sendiri sebagai mahasiswa farmasi merasa kurang tepat apabila dilakukan praktikum secara online dikarenakan keterampilan yang seharusnya kami dapat tidak dapat kami penuhi untuk memenuhi standar kelulusan. Nah, kalau untuk keluh kesahnya, salah satu contohnya Ratna sebagai mahasiswa, yaitu keluh kesahnya sebagai mahasiswa adalah mengikuti pembelajaran tetapi tidak efektif. Jadi yang harusnya kita tidak mengerti materi yang dijelaskan oleh dosen, kita seharusnya bisa menanyakan secara langsung. Kita sekarang terbatas karena kita masih dalam keadaan pembelajaran yang virtual atau dalam jaringan.